Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang merupakan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas apapun aktivitasnya. Kita tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih karunia Allah Subhanahu wa taala yang difungsikan dengan sebaik mungkin, yaitu aktivitas menyampaikan risalah, memberitahu kepada orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala atau menuju ilmu Allah Subhanahu wa taala atau menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala di dalam kefahaman, di dalam beragama. Karena tidak ada satu kebaikan, tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan agama Allah Subhanahu wa taala atau dai ilallah, atau menyampaikan, memberi orang lain untuk bisa tahu jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau faqih di dalam faqihu fiddin, di dalam kepahaman agama. Walaupun misalnya aktivitas pekerjaan kita bisa mendapatkan materi dalam satu hari seumpama 1 juta atau 1 M, tapi sebesar-besar pun materi penghasilan diperumpamakan 1 M dalam 1 hari misalnya, itu tidak bisa mampu menandingi pekerjaan
agama, menyampaikan agama kepada orang lain dengan ikhlas. Misalnya dibandingkan kita mengajar ilmu agama dalam 5 santri atau 2-3 santri, apalagi banyak santri, itu lebih agung daripada penghasilan 1 miliar dalam 1 hari atau dalam 1 jam. Dari agungnya pekerjaan akhirat, pekerjaan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama tanpa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada Nabi Adam alaihissalam, selain daripada nabi-nabi dan utusan-utusan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, pasti melalui sebab atau melalui pelantara masyaikhul kiram, perantara rubuh. Karenanya kalau Nabi Adam alaihissalam difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mukaddimah tadi, wa 'allama Adam al-asma'al kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam atau kepada rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, wa 'allama, telah memberi pengetahuan, wahyu Adama asma'a kullaha. Allah telah memberi kepada Nabi Adam alaihissalam yaitu nama-nama kullaha, seluruhnya apa yang ada di alam ini. Kalau kita manusia Bani Adam, anak cucu cicit Nabi Adam, keturunan Adam, maka kita harus lewat wasithah, pelantara masyikhul kiram, guru-guru yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Islam, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala kita diberi bermanfaat, yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Walaupun sedikit, misalnya santri 2, 3 atau 7 dan seterusnya. Apalagi kita bervokal di media sosial atau berhujjah di media sosial, karena sebanyak-banyak santri di dalam lokal masih lebih mengikutnya santri-santri secara universal atau secara umum. Bahkan kalau yang kelas-kelas tinggi, yang punya santri, punya umat di dalam sasrep media, YouTube, media sosial, itu sampai ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Seperti ulama-ulama yang besar, Habib Omar Al-Hafiz dan Al-Habib Lufti dan lain-lain para ulama-ulama yang sudah bersyuhur, yang sudah mu'tabar di dunia ini. Jadi betapa pentingnya media sosial ini digunakan dengan sebaik mungkin buat pelantara, rel sebagai nasihat
kepada umat beragama, bahkan kepada umat yang tidak beragama atau lain agama. Karena masuknya Islam, orang-orang yang tidak Islam menjadi Islam, orang yang tidak beragama menjadi beragama, maka disebabkan banyak daripada menengok, yaitu media-media sosial yang memang berdasar hak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunlah kepada orang non-Islam itu, wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan arinal haqqa, yang benar tetap benar, wa arinal batila batila, dan yang batil tetap batil. Maka datanglah ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang non-Islam maupun orang yang tidak beragama, non-agama. Maka datanglah itu, kebenaran itu tetap benar. Allah karuniai ilham kepada beliau sehingga beliau menjadi orang beragama Islam. Yang batil tetap batil, artinya agama yang tidak hak selain agama Islam, dan orang yang tidak beragama, yang tidak hak, yang batil, maka dia sudah mengerti, sudah tahu itu bahwasanya batil. Makanya meninggalkan semuanya untuk menjadi muslim yang sejati, menyerahkan diri, muslimau wa ma'ana minal musyrikin, menyerahkan diri muslim, menjadi orang-orang muslim, baik muslimat laki maupun perempuan, wa ana, dan aku, minal musyrikin, tidak lagi di antara atau daripada termasuk orang-orang musyrik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercucur keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa ke semasa ila yaumil qiyamah. Amin, atau ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in dan mustami'at rahimakumullah yang ada di media sosial, baik yang ada di grup WA pengajian kitab Salafus Saleh maupun yang ada di luar sana, yaitu di media internasional, yaitu media YouTube. Tidak lupa kita mewanti atau memberi ajakan kepada antum semua di mana saja berada untuk bisa mensubscribe hujah-hujah yang kita berikan, supaya kita terdongkrak dan terdukung bagaimana perjuangan-perjuangan yang para ulama lakukan, yang khususnya kita lakukan ini, supaya tersalur untuk menjadikan manusia yang lebih menyeru kepada Allah, atau yang lebih dekat, atau yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebenaran-kebenaran di dalam Islam. Niatkan juga mensubscribe YouTube saya untuk lillahi ta'ala, tanpa ini itu, tapi karena untuk membantu, niatkan dengan tulus membantu, untuk membantu risalah perjuangan. Karena kalau sudah terbungkus alam semesta ini, dunia ini, makhluk manusia yang ada di dalam dunia ini, maka terbungkus dengan kebaikan, insyaallah orang itu selamat sampai akhirat. Makanya
kita bungkus melalui nasihat-nasihat, kita bajukan melalui ketakwaan, nasihat-nasihat, yaitu bungkusan-bungkusan Islam. Karena Islam itu adalah sebagai bungkus yang sangat suci, yaitu dan orangnya yang Islam atau yang melaksanakan amalia-amalia keislaman itu adalah isi daripada bungkus Islam itu sendiri, yaitu namanya mukmin. Mukmin itu adalah isi daripada Islam. Jadi bagaimana kita sebagai orang Islam kita mendukung hujjah di dalam sastra berdakwah supaya manusia menjadi terbungkus oleh Islam, memakai baju ketakwaan Islam, maka di situ nanti di dalamnya yang dibungkus adalah mukmin yang sejati atau orang yang beriman kepada Allah wa Rasuluh dan kepada Rasulnya. Sebelum mengaji kita biasakan, jadi kebiasaan kita dalam harian mengamalkan, walaupun dulu di pondok-pondok masing-masing antum semua itu dibiasakan, yaitu menasref dalam biasa mengaji ilmu nahwu dan syaraf. Kita biasakan untuk supaya jadi tidak kaku untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau ayat-ayat atau kosakata dalam yaitu kata-kata Arab di mana saja, baik di kitab-kitab, supaya kita terbiasa. Mari kita simak dan kita sama-sama bisa memahami dan bisa membaca secara langsung atau mendengar lalu kita menyimak, supaya kita jadi kebiasaan. Sebelum kita mengaji kita baca tasawuf dulu, yaitu thulathi mujarrad min bina'i sahih wajan fa'ala yaf'alu. Ini tasrifan saya kalau saya dulu waktu masih dididik oleh abang saya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Suanda Kolo Kangian. Kita buat beberapa dulu setiap maghrib, setiap sebelum baca kitab, maka beliau membiasakan di tasrif. Dan ternyata itu amalan menasrif itu tiap-tiap mengaji di mana-mana pondok di seluruh dunia seperti itu. Ini saya tasrifan daripada guru saya, yaitu Al-Fakir, yaitu Al-Ustadz Kamaluddin yang ada di Melaka, Malaysia. Karena saya dulu selalu menziarah, yaitu gurunya Wali Songo, bahkan tidur-tidur di situ dulu di Pulau Besar itu, namanya Syekh Ismail. Itu nasab keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub. Dia Syekh Ismail itu yang ada di Pulau Besar, kelima dari cicit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah guru para Wali Songo dalam sejarah di pulau itu. Karena itu tempat induk penyebaran Islam itu ketika itu, maka disitulah makamnya Syekh. Sampai sekarang insyaallah beliau siang hari siang malam penuh dengan penziarah di seluruh penjuru. Itu sebuah pulau yang memang tidak ada kampung di situ, tidak ada penduduknya. Memang khusus itu tempat makam Syekh Maulana Ismail. Bahkan saya dulu kalau puasa, karena di situ itu puasa dilayani dan gratis semua makanan di situ. Banyak yang dari Madura, dari Jawa, yang tirakat, yang wiritan di makam itu Syekh Ismail. Makam itu namanya di makam Pulau Besar Melaka itu panjangnya mungkin ada 7 meter atau 9 meter.
kurang lebih panjang makam Pulau Besar. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at, maka saya sempatlah dulu mengaji selama tidak banyak 2 tahun setengah kurang lebih di Ustadz Kamal di Pondok Pesantren Baitul Qadiri Suluk Duku. Kita masuk langsung talaqeh langsung kepada Ustadz Kamal itu, yaitu banyak juga sejarah pondok-pondok beliau. Karena beliau tidak berpendidikan secara formal yaitu atau umum, maka beliau khusus mengaji agama kepada guru-guru beliau yang ada di Trengganu dan ada di Seremban. Bercerita sama saya bahkan sampai 9 tahun dia mengaji di Trengganu dan ditambah lagi di Seremban. Hampir mungkin belasan tahun beliau mengaji ilmu agama. Itulah yang mengajari saya. Bahkan tulisannya, kitabnya ini kita langsung daripada beliau, yaitu Syekh Kamal, yaitu yang ada di Pondok Pesantren Suluk Duku Baitul Qadiri di Masjid Tanah Malaka. Mudah-mudahan kita dapat anfa'uhu dapat manfaat daripadanya dan mendapat wa'ulumuhu dan mendapat ilmunya beliau. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita salur karena beliau selalu, setiap kita datang mengaji telaki langsung sama beliau dan teman-teman saya yang ada di Malaysia waktu ketika itu, yaitu masuk teman kerap saya Zahid dan Hijal, dan ada lagi itu sekarang jadi guru asal Terengganu, yaitu guru sekolah jadi pegawai negeri di sana. Mari kita menasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna yana. Iyahu iyahuma iyahum iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Jadi dia mempelajari saya dulu tentang dihitung, yaitu tentang dhamir marfu munfasil ini duduk, yaitu fungsinya ini duduk di mana-mana, i'rabnya jadi mubtada atau permulaan, maknanya bermula, itu jadi bermula dalam kalimat, itu yang dinamakan mubtada. Yaitu dia mengajari menghitung daripada jari jemari, seperti begini menghitungnya: huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Sama juga hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna iyana. Dan sama juga iyahu iyahuma iyahum iya ha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Sama. Bahkan di dalam menasref, contohnya fi'il madhi sama juga dihitung dengan jari. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Dia metode atau cara teknis beliau lah, cara memberi tasrifan kepada muridnya, seperti itu semuanya.
Seperti misalnya dari kata fi'il madhi daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtumna, darabtu, darabna. Terus tiap tasrifan begitu. Walaupun fi'il mudhari misalnya yaf'alu, yaf'ala, yaf'alu, yaf'alu, yaf'alat, yaf'alata, bukan. Fi'il mudhari dari kata wazan fa'ala. Seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Juga sama, itu dalam fi'il madhi. Dalam fi'il mudhari juga sama cara menghitungnya. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, taf'ilu, af'ilu, naf'ilu. Jadi kita ulangi, kalau fi'il mudhari cara menghitungnya dipakai jari. Yaf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Sama dan lain sebagainya. Misalnya fu'ila, misalnya daraba dalam fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Sama juga pakai jari dengan metode beliau. Huwa humahum, ya humahunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana nahnu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ilna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ulna, af'ilu, naf'ilu. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Fahuwa fa'ilun, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Wadaka maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulun, maf'ulani, mafa'ilu. Maf'ulun, maf'ulani, mafa'ilu. Uf'ul, la taf'ul. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, yaf'ulna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, af'ilu, naf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu, fu'lan. Fa'ula, yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fa'ala, yaf'ilu. Dengan wazan misalnya ba'uda, wazan fa'ala, dirubah. Fa'alu dirubah dengan wazan mengikuti wazan fa'ala, dirubah dengan ba'uda.
Ba'uda ba'uda ba'uda, ba'uda ba'uda ba'udu, ba'udat ba'udata ba'udna, ba'udata ba'udatuma ba'udatum, ba'udati ba'udatuma ba'udtumna, ba'udatu ba'udna. Yaf'udu yaf'udani yaf'uduna, yaf'uduna taf'uduna taf'udani yaf'udna. Yaf'udna. Tab'uda tab'udani tab'uduna tab'udina tab'udani tab'udna, ab'udu nab'udu. Ba'dan ba'daini ba'datin, ba'dan ba'daini ba'datin fahuwa ba'idun, ba'idani ba'iduna ba'idatun ba'idatani ba'idatun. Wadaka mab'udun mab'udani mab'uduna mab'udatun mab'udatani mab'udatun. Ub'ud ub'uda ub'udu ub'udi ub'uda ub'udna. La tab'ud la tab'uda la tab'udu, la tab'udi la tab'uda la tab'udna. Mab'udun mab'udani maba'idu, mab'udun mab'udani maba'idu, mib'adun mib'adani maba'idu. Fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat, dirubah menjadi bu'ida, wazan bu'ida. Bu'ida bu'ida bu'idu bu'idat bu'idata bu'idna bu'idta bu'iddatuma bu'idtum bu'idti bu'idtuma bu'idtunna bu'idtu bu'idta. Yub'idu yub'idani yub'adu yub'idani yub'iduna tub'idu tub'idani tub'ibna. Tub'udu tub'adani tub'iduna tub'adina tub'adani tub'abna ab'idu nab'idu. Ba'uda yab'udu ba'dan wa mab'adan fahuwa fa'il fahuwa ba'idun wadaka mab'udun. Ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun mib'adun. Bu'ida yab'idu. Nah, seperti ini cara beliau melukis atau menggambar untuk menerangkan, yaitu dihitung pakai jari. Mulai dari jari kelingking mufrad gaib, tasniyah gaib, jamak gaib. Mufrad gaib, tasniyah gaib, jamak gaib. Mufrad mukhatab, tasniyah mukhatab, jamak mukhatab. Mufrad mukhatab, tasniyah mukhatab, jamak mukhatab. Dan mutakallim wahdah,
dan mutakallim ghairu wahdah. Jadi mutakallim wahdah ini berbicara dengan sendirinya, dan mutakallim ghairu wahdah yaitu berbicara ghairu selainnya. Artinya seperti ana nahnu. Jadi ana itu adalah mutakallim wahdah, bicara dengan sendirinya, atau ya mutakallim, ada yang ya mutakallim wahdah yang berbicara menunjukkan kepada dirinya, dan mutakallim ghairu dan ghairu wahdah. Mutakallim berbicara selainnya, dirinya dan selainnya, seperti nahnu. Ini mufrad, jamak, tasniyah. Tasniyah mufrad, tasniyah jamak, baik gaib laki-laki maupun perempuan, dan mukhatab mufrad dan mukhatab tasniyah dan mukhatab jamak bagi laki-laki dan perempuan yang mukhatab, yang hadir. Ini tertunjuk kepada laki-laki dan perempuan. Di beliau cara menghitungnya memakai jari, jadi tidak mudah lupa. Kalau salah menghitung daripada jari, maka salahlah cara menasrifnya menurut metode beliau. Artinya tidak mudah lupa, maksudnya begitu, bukan masalah salah atau tidaknya. Seperti i'raban fi'il mudhari', dihitung juga pakai jari. Yaf'ilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu minal mudhari' lam yatasil fa'iluhu damirun mustatirun jawazun taqdiruhu huwa. Yaf'ilani pada isim tasniyah fa'lun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i nunun li'annahu minal mudhari' fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huma al alifu lil mutsanna. Terus dihitung mulai dari keringking. Pada jamak yaf'ilu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nunu li'annahu minal mudhari' khamsi fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhum al-wawu jam'i. Terus begitu digilir. Mengganti kepada fi'il mudhari' menunjukkan yaitu perempuan yang gaib. Mufrad pada perempuan yang gaib, tasniyah pada perempuan yang gaib, dan jamak pada perempuan yang gaib. Memakai yaitu dihitung juga. Berarti kalau sampai naik kepada jari ini kedua dari kerikil, jari apa namanya ini, dari apa namanya? Jadi dibaca taf'ilu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu minal mudhari' lam yatasil fa'ilu damirun mustatirun jawazan taqdiru hiya. Ya, ini pada perempuan mufrad yang gaib. Terus naik yaf'ilani fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nunu li'annahu minal mudhari' khamsi fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiru huma al alifu lil musanna. Jadi isim tasniyah huma pada menunjukkan perempuan yang gaib. Yaf'ilna fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun li ittisali nunun jam'i fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiru hunna. Jadi hunna pada jamak perempuan yang gaib. Terus dihitung. Muhatab juga seperti itu. Naik kepada muhatab taf'ilu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma li'annahu minal mudhari' lam yatasil fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiru anta. Jadi anta mufrad pada laki-laki yang muhatab, yang hadir, yang diajak bicara, yang ada orangnya. Lam yatasil itu yaitu sebagai penghubung. Fa'ilu yaitu pelakunya, damirun yaitu damir sebagai pengganti, mustatirun yang tersembunyi,
Ujuban yang mewajibkan takdirnya adalah punya takdir anta. Karena daripada anta antuma antum itu pada laki-laki. Kalau pada perempuan anti antuma antunna. Mufrad tasnya dan jamak. Terus naik. Taf'ilani fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu rafi an-nunu li'annahu minal mudhari khamsi fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu antuma al-alifu lil musanna. Di alif ini menunjukkan dua yaitu dua laki-laki yang hadir pada muhatab. Taf'iluna fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu rafi'in nunu li'annahu minal mudhari' khamsi fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru antum al-waw jami'. Di antum menunjukkan yaitu sebagai al-waw karena ada waw jama', menunjukkan ban beberempan laki-laki yang mukhatab, yang hadir. Taf'ilina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'in nunun, sama hitungannya, pakai jari juga. Taf'ilina fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu rafi'in nunu li'annahu minal mudhari' amsi fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anti al-yahu lil mukhatabah. Taf'ilani fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu rafi'in nunu li'annahu minal mudhari' amsi fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru antuma li'annahu lil taf'ilna fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun litisali nunun jam'i li'annahu fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiru antunna. Ada jamak perempuan yang muhatab. Jadi taf'ilna fi'lun mudhari' maneka adalah fi'l mudhari' mabniun yang dimabnikan ada sukun, yang dimabnikan atas sukun litisali, yaitu bagi penghubung nunun jama', nunun jam'i, nun jama' sebagai tanda jamaknya. Al-inasi fa'iluhu, jadi nun jama' inasi yang menunjukkan perempuan, jamak perempuan, fa'iluhu maka berlakunya adalah dhamir yang tersembunyi, pengganti dhamir mustatirun yang tersembunyi, wujuban yang menjadikan wajib takdirnya adalah punya takdir hunna. Nun inasi namanya. Yaf'il lah. Af'ilu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu minal mudhari' lam yatasil fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiru ana. Jadi af'ilu ini fi'il mudhari', tanda-tanda mudhari' akan anita alif non ta ya. Af'ilu fi'lun mudhari' marfu'un yang dimarfu'kan alamat rafa'nya, alamat yang menjadi rafa' dhamma ad-dhamma li'annahu, yaitu dhamma bagi bahwasanya minal mudhari' pada fi'il mudhari' lam yattasil, menjadi penghubung, fa'iluhu yaitu fa'ilnya berlakuna dhamir yang pengganti mustatir tersembunyi, wujuban takdirnya yang mewajibkan harus punya takdir ana, itu saya pada isim mufrad laki-laki atau perempuan yang berkata-kata sendirinya ana saya. Kalau nahnu kan gairu, serah selainnya, artinya nahnu kami atau kita. Ini seumpamanya. Dan juga dalam kaidah nahwu yaitu tanda-tanda atau huruf-huruf jawazim, huruf-huruf yang menjazmkan, yaitu lam tidak, lamma tidak, lamul amri hendaklah, la fi'lun nahi jangan. Jadi tanda-tanda jawazim lam, lamma, lam fi'il amr, lam fi'lun nahi kata larangan, atau lam alif,
dan dimasukkan kepada fi'il mudhari saja. Jadi fungsi masuk kepada fi'il mudhari saja. Kerja huruf-huruf jawazim yaitu satu, mensukunkan akhir mudhari'ah lam yattasil, misalnya lam yadrib. Lam yadrib. Jadi tidak boleh lam yadriba atau lam yadribu atau lam yadribi, karena ada lam yaitu yang bermakna tidak. Lam tidak, lam tidak, lam rindalan, la fi'il jangan. La kerjana menjazmkan mudhari'. Dua, menghazabkan atau meniadakan nun mudhari'ah khamsi. Nun mudhari'ah khamsi misalnya lam yadriba, lam yadribu. Ini diganti dengan alif atau waw nun. Tiga, memfathahkan akhir mudhari'ah yang syiddah akhir, misalnya lam yamudda. Jadi bisa menjadi fathah, tidak sukun lagi karena disebabkan karena akhir mudhari'ah yang syiddah akhir ada tasjidnya daripada seperti lam yamudda, asalnya daripada kata madada menjadi fi'il mudhari' lam yamudda karena ada ya mudhari' yang bermakna sedang atau akan. Misalnya yadrib, akan memukul atau sedang memukul. Kalau tidak ada ianya kan daraba, misalnya telah memukul, itu fi'il madhi yang telah lampau. Huruf-huruf nawasib an bahwa lan tidak, dan jika begitu kai supaya hatta sehingga dimasukkan kepada fi'il mudhari' saja pada sama. Jadi huruf nawasib masuk kepada fi'il mudhari'. Kerjanya huruf-huruf nawasib yang menasabkan atau membaris ataskan atau memfathahkan akhir mudhari' lam yattasil, misalnya ayyadriba, karena tidak boleh dibaca ayat ribu atau babu atau rib, tidak boleh karena ada ad di tanda mudhari', tanda nawasib. Dua, menghazafkan nun mudhari' khamsi, misalnya ayat riba, ayat ribu. Jadi menghazafkan nun mudhari'ah, nun mudhari' khamsi. Misalnya ayat riba, ayat ribu diganti kepada alif dan atau waw alif. Yadribu atau yadriba. Tiga, memfathah muqaddarahkan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu akhirnya ada huruf penyakit bil alifi, misalnya ayyakhsha. Jadi itu harus fathah muqaddarah namanya, yang barisnya mancung, yang berdiri baris atasnya, disebabkan karena difathah muqaddarahkan walaupun ada an pada fi'il mudhari' tapi mu'tal akhir di akhirnya bil alifi. Karena ada alif muthanna ayyakhsha dan dana ayyakhsha. Ba'd memfathahkan dahirkan mudhari'ah mu'tal akhir bil waw dan bil ya. Misalnya ayyarwa dan ayyarmiya. Jadi boleh difathahkan itu kalau akhirnya mu'tal akhir huruf penyakit, maksudnya huruf penyakit yaitu di antara salah satunya ya dan waw. Alamat jazm pada fi'il amr. Alamat jazm yaitu sukun pada fi'il amr. Insyaallah pengajian berikutnya kita langsungkan kepada alamat jazm pada fi'il amr. Insyaallah juga ini karena waktunya tidak tentukan, maka yang penting kita bisa dalam membedakan dalam ilmu dasar kaidah nahwu syarah, supaya kita membentuk
syaraf untuk memperlancar membaca kosakata dan bilangan kata-kata dalam kosakata ayat-ayat Al-Quran supaya bisa jelas dan terang dan tepat. Dan ilmu nahwu juga perbedaan pada akhir kalimatnya, maka kita temukan dalam ilmu nahwu supaya kita juga tidak mudah keliru dalam membacanya. Tapi namanya manusiawi ya tetap sepandai-pandai topi apa namanya itu melompat, burung merompat, apa namanya, tupai melompat pernah jatuh juga. Artinya bisa bukan terhelap, itu namanya manusiawi, sudah soal biasa sudah. Tapi yang penting jangan dibiasakan. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, kita meneruskan yaitu pengajian yaitu mengenai kanzul arsy, yaitu jadikan sebuah hujjah atau amalan, jadikan sebuah zakirna, dikiran atau sebutan-sebutan kita. Jadi saya mengajak kepada para akhwan, kita membaca harus dihayati dengan betul-betul penuh makna. La ilaha illallah subhanal malikil quddus. La ilaha illallah, menyaksikan, yakini bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain Allah. Subhanaka, maha jelas engkau atau maha suci engkau dari sekutu-sekutu apapun, karena engkau adalah zat yang maha berdiri sendiri yang tidak pernah disentuh oleh sesuatu kekotoran ciptaannya. Al-Malik, yang punya kerajaan, yang menguasai, Al-Quddus, dan yang maha bersih, maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanal azizil jabbar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini motivasi atau petunjuk kepada orang-orang yang non Islam dan orang-orang yang tidak beragama, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhana, maha suci Allah, Al-Aziz, yang maha kuat, maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar, lagi maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanar raufur rahim, tidak ada Tuhan selain Allah. Ar-Rauf, dialah Allah yang maha penyantun. Ar-Rahim, dan dialah Allah yang maha belas kasih sayang daripada makhluk, belas kasih sayang terhadap semua ciptaannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhana, maha suci Allah. Al-Ghafurur Rahim, dialah Allah yang maha pengampun dan maha Ar-Rahim. Dimaksud dengan contoh pengampun adalah Allah Ta'ala kepada orang non-Islam lalu jadi mu'allaf masuk Islam, maka dosanya itu gugur. Dosa waktu tak Islamnya itu segala dosa, kesalahannya, bahkan dosa syiriknya itu gugur. Artinya tidak dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara salah satunya Allah Maha Pengampun. Dan kalau orang Islam, ya Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha belas kasih sayang. La ilaha illallah subhanal karimil hakim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Allah.
Al-Karim yaitu Allah si Maha Mulia, Al-Hakim lagi Allah Maha menghukumi atau Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepandai-pandai apapun orang itu, sepinter-pinter apapun, tidak bisa secerdas-cerdas apapun, kalau Allah yang satu yang maha hak, maka tidak bisa ditipu. Contohnya seorang maling, rompak misalnya, rompak bank atau rompak emasnya orang misalnya dapat satu kali mencuri ratusan juta atau eman misalnya. Tapi Allah Maha bijaksana, tidak ada orang kaya, orang perompak. Bahkan orang korupsi sekalian tidak ada yang sempurna itu. Tidak ada yang kaya, coba. Paling kayanya 1 tahun 2 tahun. Setelahnya maka diadili oleh Allah, jatuh juga harta benda kekayaannya. Apalagi orang maling, hasil maling atau hasil merompak atau hasil korupsi. Tidak hasil korupsi saja, kalau zakat malnya tidak dijaga, harta bendanya hasil dari usahanya, baik pertokohannya, baik toko sembakaunya, baik kerbaunya yang banyak, dari hasil pertaniannya, dari hasil penelayannya. Kata orang itu kan, dari pandainya itu kan tidak mau dikeluarkan zakat mal dan zakat. Kalau zakat fitrah sedikit ya pasti semua insyaallah banyak yang melakukan. Tapi kalau zakat mal kadang orang itu lengah, bahkan iman untuk mengeluarkan zakat hasil usahanya, tokonya, dagangannya, pertaniannya, nelayannya. Tapi Allah Maha Hakim, Maha bijaksana, Maha menghukumi. Tetap itu tidak barakah, dan tetap andainya kaya, apalagi tidak kaya, tidak sempurna dan juga tidak berpanjangan kekayaannya. Karena Allah mengadili. Tapi Allah yang menjaga, orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari hasil dagangannya diperinci dengan jelas, insyaallah itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dipelihara sudah zakat mal dagangannya, misalnya untuk dari hati-hatinya, misalnya kita berpenghasilan 100.000 sehari, maka dibersihkan hartanya itu 2.500 dalam 100.000-nya. Kalau 1 juta kali 10 kali 2.500 berarti 5 yaitu berapa ribu, kalau pokoknya 2.500 dikali 10 kalau berpenghasilan 1 juta. Kalau 10 juta terus dilipat gandakan, 2.500 kali per 100-nya 2.500. Jadi kalau 10 juta berapa itu harus kita di kalkulator. Itu ditunaikan, artinya disisipkan, dibersihkan. Kalau untuk lebih baik lagi ditambah, misalnya dijadikan 3.000 atau 5.000. Itu sebagai sunnahnya, sebagai penyuburnya, sebagai penambah bersihnya. Karena Allah lebih suka kepada yang lebih baik dan lebih bersih. Tapi kalau orang cerdas, kalau orang mau manipulasi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mau seperti itu. Tokonya sampai penghasilannya berjuta-juta per hari, sebulannya sampai ratusan juta, puluhan juta misalnya, tetap tidak peduli kepada hak Allah. Itu namanya orang pandai. Tapi tidak berkah, kayaknya beliau tidak berkah dan yakin tidak tenang juga hidupnya, walaupun banyak harta bendanya. Karena Allah lah
yang memberi kebahagiaan seseorang itu. Ada orang itu miskin tapi sangat sejahtera hidupnya, lapang, tenang, adem, sakinah, mawaddah, rahmah, khusyuk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha memberi segalanya kepada manusia yang dikehendakinya. Jadi kita harus bisa menjaga. Juga pemburu bangunan juga sama seperti itu. Misalnya pekerja bangunan proyek, hasil daripada kerjanya itu kita bersihkan juga biar supaya kita sehat, sentosa, iman, takwa, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan barakah hasilnya, dan insyaallah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, jikalau orang itu bersyukur maka Allah tambah, tapi jikalau orang itu la in syakartum la azidannakum, jika orang itu bersyukur maka Allah menambah nikmat itu kepada orang yang bersyukur itu. Wala in kafartum, dan jika orang itu kufur, tidak mau peduli kepada zakat dan zakat mal usahanya, la adabi lasyadid, maka orang itu mempunyai adab siksa yang sangat pedih. Jadi kalau kepada Allah kecerdasan itu jangan dipakai, karena kecerdasan itu lumpuh, meleleh, bersujud jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah. Jangan sampai kalian mengira, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna, mereka bahil, tidak mau mengeluarkan zakat malnya, zakat usahanya, bima atahullah, dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki hasil daripada hasil usahanya itu. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Jadi Allah mengalungkan di leher mereka ma bakhilu, apa yang mereka bakhilkan, yaumal qiyamah, yaitu pada saat hari kiamat. Apa yang dikalungkan Allah yaitu emas, yaitu tapi kalung api neraka yang sangat pedih, yang sangat panas. Jadi berhati-hati dalam bab mengambil rezeki dunia Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam dagangan, baik toko sembako, dagang bakso, dagang pinyet, dan dagang misalnya restoran, makanan, nasi bungkus, apa saja dari sumber usahanya. Jadi harus kita jagakan. Makanya untuk mengetahui itu kita sering-sering mendengar hujah-hujahnya ulama, pemberitahuan petunjuk-petunjuknya para ulama di dalam YouTube, di dalam media sosial, baik di televisi, baik di pengajian interlokal, di musala masjid misalnya, di perkampungan, di rumah-rumah tempat majelis,
wabil khusus di YouTube ini. Jadi dibantu di subscribe. Apa tujuannya membantu subscribe? Tujuannya untuk melebar dakwah, tambah menjadi rahmatan lil alamin, tambah menjadi apungkos mempukui pemahaman Islam secara global, sehingga orang itu bisa memahami Islam, artinya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita. Sebenarnya banyak lagi kita menjelaskan di dalam tentang wirid hizib doa Kanzul Ars ini. Kita sedikit insyaallah lain kali kita sambung karena masih panjang. Kedepannya kita jelaskan secara asrar, secara rahasia isi kandungannya dalam kalimat tauhid, mengagungkan dari segala hal keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hizib Kanzul Ars ini, yaitu fadilah yang penting di sini adalah doa Kanzul Ars ini karena keutamaan, keberkahan dan kemasyhuran doa Kanzul Ars ini sampai diumpamakan suatu kendil yang amat terang di alam dunia ini. Bagi siapa yang membaca doa ini, maka segala apa yang dihajatkan insya Allah dengan izin Allah atau dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah akan tercapai, serta anak cucunya akan mendapat berkah dan murah rizkinya. Insyaallah ini fadilat keutamaan. Jadi walaupun kita sekarang saat ini tidak kaya, misalnya insyaallah anak cucu diberi rizki yang mudah oleh Allah, keturunan-keturunan yang ditinggal nanti ketika ditinggal mati, insyaallah dengan berkah daripada hizib ini. Dan doa ini dinamakan raja dari segala doa yang tiada terhitung mengenai baik, fadilah dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.